Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setiap kita memiliki keinginan di dalam kehidupan di dunia. Setiap kita memiliki angan-angan dan keinginan. Demikian juga saya yakin yang hadir di sini pun memiliki keinginan dan cita-cita. Walaupun keinginan kita itu satu dengan yang lain berbeda-beda. Tergantung kondisi ataupun keadaan yang dialami, itulah yang menentukan perbedaan keinginannya. Baik itu yang tua ataupun yang muda, punya keinginan. Laki-laki ataupun perempuan juga sama. Baik itu pejabat ataupun rakyat sama-sama punya keinginan. Kalau orang yang sakit, dia pasti menginginkan agar di dalam kehidupannya dia cepat sembuh. Atau dia ingin segera sembuh dari sakitnya. Tetapi berbeda ketika seorang yang dia menikah sekian lama dan belum memiliki anak. Dia pun akan mengatakan, saya ingin punya anak. Atau mungkin yang bekerja pun demikian. Mungkin yang baru masuk kerja, keinginannya kapan saya nikah. Yang sudah tua, ya sebentar lagi nih saya mau pensiun. Ada keinginan ini dan itu. Semuanya demikian jemaah. Jadi orang yang hidup di dunia itu punya keinginan dan keinginan itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Saya punya keinginan juga jamaah punya keinginan. Dan belum tentu sama keinginannya di dunia. Dan keinginan di dunia yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan atau mungkin belum kita dapatkan. Atau mungkin sampai meninggal dunia nggak pernah dia dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila." Dan ada orang-orang yang dia menginginkan di dalam kehidupannya dia dapatkan. Yang miskin jadi kaya, yang belum naik jabatan kemudian besok naik jabatan, yang sakit sekian lama kemudian sembuh. Ya. Wa minhum man yantadiru, dan ada orang-orang yang masih nunggu kapan dia keinginannya dia dapatkan. Masih nunggu, nggak tahu dia dapatkan atau nggak tahu. Wa minhum wa ma baddalu tabdila, dan sampai ada yang tidak berubah. Seperti itu terus. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini contoh. Yaitu
tentang keinginan kita hidup di dunia macam-macam, berbeda-beda dan bisa didapatkan atau tidak didapatkan keinginan kita. Adapun ada manusia-manusia yang keinginannya itu sama ternyata jamaah. Cita-cita dan angan-angannya itu sama. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, sama. Dan tidak pernah akan dia dapatkan. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang pernah hidup seperti kita. Orang-orang yang pernah hidup seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang namanya sudah tidak dikenal. Yang teman-temannya dan keluarganya pun nggak tahu masih ingat atau enggak. Ternyata mereka jemaah punya keinginan jemaah. Mereka punya keinginan. Loh, memang Ustadz pernah ketemu Ustadz? Yo, saya belum pernah ketemu. Tetapi apa Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita, mereka juga punya keinginan. Karena mereka juga manusia yang dahulu pernah hidup di dunia. Cuman apa? Perbedaannya keinginan mereka itu sama. Kalau kita beda-beda nih. Kalau mereka sama, mau tua mau muda, mau kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, sama. Kemudian perbedaan yang kedua nggak pernah dia dapatkan lagi. Kalau yang masih hidup seperti kita, masih kita harapkan. Masih bisa kita harapkan keinginannya itu tercapai. Tetapi orang yang telah meninggal dunia, maka tidak akan pernah dia dapatkan. Terus apa kira-kira keinginannya? Apakah sama seperti keinginan kita yang hidup di dunia? Ya. Pengen cepat segera pensiun, pengen cepat segera naik jabatan, pengen cepat sehat dari sakitnya. Ternyata bukan itu, jemaah. Keinginannya bukan itu. Terus apa? Yang pertama, pengen hidup. Makanya tadi kita sampaikan tidak akan pernah dia dapat. Pengen bisa hidup kembali seperti kita ternyata, jemaah. Kenapa dia pengen bisa hidup keinginannya? Karena pengen bisa beramal soleh. Dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang keinginan mereka, qala rabbirji'uni. Ya Allah, aku pengen bisa hidup. Pengen bisa hidup. Kembalikan lagi aku ke dunia. Untuk apa? Pengen sehat? Enggak. Pengen nyari apa? Ya, harta lagi? Enggak. Apa kata Allah? La'alli a'malu salihah. Aku ingin bisa beramal saleh. Aku ingin bisa menambah kebaikan di dalam kehidupan. Tetapi ternyata sudah dia tidak dapatkan. Karena nyawa tidak ada penggantinya, selesai. Ternyata mereka pengen beramal soleh. Sehingga untuk penyemangat kita di dalam beribadah itu mengingat apa kematian. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hari ini keinginannya pengen seperti kita, jemaah. Pengen bisa mendengarkan kajian walaupun sebentar. Ya. Pengen bisa apa? Pengen bisa membaca Al-Quran. Tetapi itu semua sudah tidak mungkin dia dapatkan. Nah, kita yang masih hidup ini kesempatan. Ini angan-angan yang pertama. Mereka pengen bisa hidup. Dan pengen bisa beramal soleh. Yang keduanya adalah mereka pengen bisa sholat ternyata. Kita yang masih hidup kadang-kadang berat, malas ketika mengamalkan sholat. Ketika kita mendirikan sholat kadang-kadang berat, malas. Ingat ada orang-orang yang keinginannya, cita-citanya pengen kayak kita bisa sholat.
Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah melewati tempat pemakaman umum, TPU lah begitu. Melihat ada kuburan yang baru, karena kelihatan masih tanahnya meninggi, kemudian masih basah. Rasul tanya, "Man sahibu hadzal qabri?" Siapa yang dikubur ini? Siapa yang meninggal ini? Maka para sahabat pun menjawab, qalu fulan, dia fulan ya Rasul, yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Kemudian Rasul mengatakan, raq'ataini ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Ketahuilah sesungguhnya seandainya dia bisa hidup kembali seperti kita nih, kemudian dipilihkan antara dia mencari harta yang dulu pernah dia tinggalkan atau dia sholat 2 rakaat, maka kata Nabi, raq'ataini ahabbu ila hadza, maka dia akan memilih 2 rakaatnya dari sisa dunia yang dia dulu pernah dia tinggalkan. Jadi pengen bisa sholat jamaah. Kita yang kadang-kadang malas. Makanya ada dulu salah seorang alim, kalau lagi malas beribadah, ya itu dia untuk mengingatkan kematian biar semangat, dia gali tanah di belakang rumah jamaah. Dia buat persis kayak untuk orang yang sudah meninggal dikuburkan begitu. Dia tutup dari bawah, masuk dalam keadaan gelap, seakan-akan dia sudah meninggal dunia. Kemudian sadar, saya masih hidup, keluar lagi, semangat sholatnya jamaah. Barangkali mau dicoba nggak apa-apa jamaah, biar lebih semangat ibadahnya begitu. Yang penting tanahnya sendiri, jangan tanahnya tetangga. Nah itu apa? Keinginan dan angan-angan yang ketiga orang yang telah meninggal dunia. Sama mereka. Dan yang terakhir, ternyata mereka nih yang sudah meninggal dunia jemaah, pengen bisa sedekah. Pengen bisa sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dan bersedekahlah kalian sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum datangnya kematian yang tidak bisa engkau tunda. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang meninggal dunia yang sudah tidak bisa diundur, walaupun cuma sepekan, walaupun cuma 1 hari, ternyata mereka mengatakan, ya Allah, berilah saya kesempatan sebentar saja untuk hidup di dunia. Ya. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Untuk aku bisa bersedekah. Untuk aku bisa bersedekah. Kenapa? Itulah keinginannya. Karena tahu ternyata harta yang dia tinggalkan di dunia sudah dibagi. Ya. Tahu orang-orang yang dulu membantu dia di dunia sekarang sudah nggak ingat lagi. Makanya benarlah Rasul bersabda di dalam hadisnya, idza ittaba'al janazatu salasah. Orang yang meninggal itu diantarkan apa? Diantarkan ya 3 yang pertama hartanya, amalnya dan keluarganya. Ternyata amalnya yang mengikuti. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah di antara keinginan dan angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Dan itu semuanya masih bisa kita lakukan hari ini. Tinggal kita mau memilih mana ke angan-angan dan cita-cita ya yang kita harapkan. Ketika kita masih hidup di dunia, maka gunakanlah kesempatan yang angan-angan itu diinginkan oleh orang yang meninggal dunia. Rasul mengatakan, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Ketika seorang meninggal dunia, maka terputus. Apa yang dimaksud terputus amalnya? Ketika belum meninggal dunia, masih bisa sholat zuhur. Masih bisa mendengarkan kultum.
walaupun sedikit ngantuk jamaah, tapi masih bisa. Ya, tetapi setelah meninggal dunia, itu semuanya sudah selesai. Mereka hanya menginginkan angan-angan yang tidak akan pernah dia dapatkan, dan itulah angan-angan mereka semuanya sama. Berbeda kita yang masih hidup di dunia, memiliki angan-angan dan keinginan yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.